Kisah orang kudus hari ini, tanggal 28 September, adalah Santo Wenceslaus. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Santo Wenceslaus lahir di dekat kota Praha tahun 907. Ayahnya, Raja Vratislav, penguasa negeri Bohemian yang dibaptis menjadi Kristen oleh Santo Cyrillus dan Santo Methodius, dua orang kudus yang dikenal sebagai rasul bangsa Slavia. Vratislav adalah seorang raja Kristen yang saleh dan bijaksana. Ia memimpin dan menuntun rakyatnya untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristiani. Ibu Santo Wenceslaus bernama Drahomira, seorang wanita yang berwatak buruk. Drahomira dikenal angkuh, gila hormat, dan tetap mempertahankan kekafirannya. Karena kekafiran istrinya, maka Raja Vratislav mempercayakan pendidikan anaknya Wenceslaus kepada ibu kandungnya, yaitu Santa Ludmila. Pada tahun 921, ketika Wenceslaus baru berusia 13 tahun, ayahnya meninggal dunia dalam sebuah pertempuran dengan kaum Magyars. Dengan itu kekuasaan kerajaan jatuh ke tangan ibunya, Drahomira. Watak kekafiran Drahomira benar-benar terlihat jelas di dalam caranya memerintah. Ia menimbulkan banyak kekacauan karena berusaha membasmi iman Kristiani. Ia menyokong orang-orang kafir untuk menyerang para pemimpin Kristiani dan seluruh umat. Salah satu yang menjadi korban adalah Santa Ludmila, ibu mertua Drahomira yang telah mendidik dan membesarkan Wenceslaus. Santa Ludmila mati dicekik oleh kaki tangan Drahomira. Pembunuhan Santa Ludmila semakin memperburuk situasi negara. Dari dalam dan dari luar Bohemia, datang banyak reaksi keras. Saat situasi semakin bertambah buruk, Pangeran Bayern bersama para bangsawan Bohemia datang dan memaksa Drahomira meletakkan jabatannya serta mendesak Wenceslaus untuk naik tahta menggantikan ibunya yang kafir itu. Wenceslaus yang saat itu baru berusia 15 tahun mengambil alih kekuasaan dan dilantik menjadi raja pada tahun 922. Dengan dukungan penuh dari para bangsawan Kristen, Wenceslaus memimpin rakyatnya. Cita-citanya ialah mewujudkan suatu negara yang adil dan makmur berlandaskan ajaran Kristiani. Dengan seluruh sikap hidupnya, Wenceslaus sangat berhasil memakmurkan rakyatnya. Ia dikenal sebagai seorang raja yang saleh, berani dan murah hati terutama kepada janda dan anak yatim piatu. Ia meringankan beban hidup orang-orang miskin, mengunjungi para tawanan untuk menghibur mereka. Lebih dari itu, konon pada musim dingin, ia sendiri menghantarkan kayu bakar kepada keluarga-keluarga miskin di sekitarnya. Kisah kebaikan hati dan kekudusan Santo Wenceslaus kelak diabadikan dalam sebuah lagu Natal yang sangat populer yang berjudul Good King Wenceslaus. Karyanya diletakkan di atas landasan iman yang kokoh. Ia menaruh devosi yang tinggi terhadap sakramen Maha Kudus. Kerap kali ia sendiri menjadi misdinar yang melayani imam pada waktu perayaan Ekaristi. Ia sering mengunjungi gereja pada tengah malam untuk berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus. Tetapi sebagaimana biasanya kepemimpinan yang jujur dan adil senantiasa tidak luput dari berbagai rintangan dan ancaman. Banyak bangsawan yang tidak senang dengan Wenceslaus karena kejujuran dan keadilannya. Para bangsawan kafir ini lalu bersekutu dengan adik kandung Wenceslaus, yaitu Pangeran Boleslau dan juga ibunya Drahomira untuk dapat membunuh Wenceslaus. Pada bulan September tahun 935, Pangeran Boleslau mengundang Wenceslaus untuk merayakan pesta Santo Cosmas dan Damianus di Stara Boleslav. 3 orang rekan Pangeran Boleslau membunuh Wenceslaus dalam perjalanan ke gereja. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Wenceslaus berkata, "Adikku, semoga Tuhan mengampuni engkau." Santo Wenceslaus baru berusia 22 tahun ketika ia gugur sebagai pembela keadilan dan pelindung gereja Kristus dari serangan kaum kafir. Karena itu ia dihormati sebagai seorang saksi iman dan martir Kristus. Banyak mukjizat terjadi atas orang-orang yang berdosa dengan perantaraannya. Tetapi mukjizat terbesar ialah pertobatan dan pembaptisan Raja Boleslau adiknya yang naik tahta setelah membunuhnya dengan keji. Saat ini, Santo Wenceslaus dihormati sebagai santo dan pelindung negara Republik Ceko.
Hari peringatannya dalam kalender liturgi jatuh pada tanggal 28 September. Sejak tahun 2000, Hari Santo Wenceslaus juga dijadikan hari libur nasional di Republik Ceko.